Selamat pagi Ibu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Sispromasi, dan di sini kita beranggotakan 3 orang, dan nama saya Zaki Putra Perdana dengan NIM 1020 123 00275. Nama saya Muhammad Afar Ramadan dengan NIM 1020 123 00135. Nama saya Nisla Rasati dengan NIM 1020 12 300 300. Lanjut. Ini ada pendahuluannya, yaitu sedikit dari kami tentang menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan pelanggan untuk produk kopi instan cold brew yang dikemas dengan berbagai jenis, yaitu botol kaca, botol plastik, dan kaleng logam. Lanjut. Sini juga ada rumusan masalahnya, kayak pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana merancang sistem pengendalian rantai produksi yang mampu menghitung jumlah output kopi instan dan cold brew untuk masing-masing jenis kemasannya, seperti itu. Terus ini juga ada tujuan, yaitu salah satunya merancang sistem terintegrasi sesuai dengan standar teknis yang ditentukan. Lanjut, ini ada sistem pengendalian rantai produksi. Cara pertama, jadi perusahaan saat ini sedang mendapatkan pesanan dari pelanggan untuk minuman kopi instan cold brew sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Kopi instan cold brew ini dikemas dalam berbagai kemasan, diantaranya botol kaca, botol plastik, dan kemasan kaleng yang terbuat dari logam. Lalu berdasarkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung tuh banyak input sebagai berikut, yaitu yang pertama sensor inductive proximity, kayak gitu. Lalu ada sensor comparative proximity. terus di sini juga ada deskripsi prosesnya, yang dimana itu lintasan produksi yang berbeda di setiap jenis kemasannya. Pertama itu ada kopi instan, terus botol kaca bening dan tutup logam, botol plastik, terus kaleng logamnya. Lanjut. Terus ini. Di poin selanjutnya ada tahapan proses stasiun kerja yang A itu bottling plant, terus yang B stasiun kerja packing line, stasiun selanjutnya itu stasiun kerja warehouse ready next. Terus ada permintaan box packing line, yaitu yang berisi 2 poin tentang packing line menggunakan sensor, terus box besar kecil digunakan ke jalur conveyor sesuai standar otomatis. Terus ada yang keempat, yaitu kapasitas gudang dan alur pengiriman. Terus yang kelima, kendala dan batasan teknologi. Nah, selanjutnya ada urutan proses stasiun kerja packing line, ada 3, yaitu proses stasiun packing line diawali dengan masuknya kemasan kopi cold brew. Terus yang kedua, sistem melakukan deteksi, yang ketiga setelah terdeteksi sistem akan memisahkan box. Nah, di sini ada pengamatan input outputnya. Dimulai dari pertama nih, input itu kita pakai IP8, yaitu start dari bottom, terus lanjut ke 0 P0 itu ngarahin si box besarnya. Lanjut. Terus ada IP9 stop bottom, terus OP1 yaitu mengarahkan box kecil seperti pada gambar seperti ini. Lanjut. Lalu ini ada flowchart urutan prosesnya. Yang dimana? Yang Lanjut. Dan ini urutan itu, yang pertama adalah inisiasi proses, yang kedua deteksi bukan box, yang ketiga pengarahan box, dan yang keempat perhitungan box dan terminasi proses. Nah, di sini Ada desain ladder diagram yang kita buat dari software yang Lazim. ya Lazim. Nah, itu ada room 0, yaitu pada bagian awal, yaitu room 0 itu ada tombol start, yaitu P8, digunakan untuk menghidupkan atau mematikan conveyor dengan secara bersamaan, yaitu ada output 2, 3, dan output 4. Lanjut. Nah, selanjutnya ada room 1, room 2 itu masih bareng, terus penjelasannya yaitu mendeteksi box besar dan box kecil pada conveyor 2. Nah, selanjutnya ada room 3, room 4, room 5, room 6, yaitu kita mendeteksi berfungsi untuk mendeteksi box kecil. Dan selanjutnya ada room 7, 8, 9, yaitu mendeteksi box besar. Setelah mendeteksi box besar tersebut akan diarahkan ke conveyor. Nah, yang selanjutnya ada room 11, yaitu untuk terdapat tombol atau fungsi untuk memulai ulang kegiatan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada room 12 dan room 15 itu program ini terdapat counter yang akan mencatat jumlah box yang telah masuk melewati conveyor. Nah, ini desain workstation kita, yaitu session packing line seperti ini contoh dari kami. Selesai. Nah, ini lab sim kita yang kita telah buat, kita mau simulate. Nah, jadi seperti penjelasan yang pertama tadi, kalau input 8 di on kan, nanti secara bersamaan output 2, 3, 4 tuh bakal out. Boleh diklik. Yang iya, jadi di mana si inputnya itu bakal sama-sama berbarengan menyala dan seterusnya. Dan seterusnya dari rank 1 sampai 13 pun hasilnya bakal seperti itu. Nah, kesimpulannya dan saran yang kita dapat, sebagian dari tim research dan development pada perusahaan FRI untuk sistem pengendalian rantai produksi, kami menentukan sensor yaitu drum beam pada kemasan botol kaca bening dengan tutup logam. Nah, dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan kendala yang ada, program ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi produk. Selain itu, penerapan sensor dalam sistem ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produk. Dengan memilih sensor yang tepat dan kita dapat mencapai tingkat produksi yang optimal dan memenuhi permintaan yang terus berkembang. Jadi itu presentasi tugas Sispromasi dari kami. Selebihnya dan kekurangan dari kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.